Saya mengambil langsung dari Facebooknya Mela karena kebetulan orang Thailand nggak main Instagram, orang Thailand Facebook. kebanyakan main Facebook. Thailand, Vietnam itu kalau kalian cari Instagramnya sulit, Ya. tapi cari Facebook ya pasti nemu. Mela mengatakan dengan bahasa Thailandnya yang tidak bisa saya mengerti, saya translate ke bahasa Inggris yang artinya pokoknya operasi usus begitu. Itu yang membuat Mela tidak bermain di minggu pertama, baru bisa hadir ke Malaysia minggu yang kedua. Fight terus terjadi nampaknya antara GE bersama dengan DBD, satu sudah tumbang. Satu lagi Pink HP-nya di belakang, tapi Mernat Boy masih terus menahan dua pemain GE atau dua pemain DBD harusnya datang ke sini. Ya, sudah terpantau ya itu pemain dari DBD ada yang langsung flank ke arah bagian kanan, bagian lower ground-nya sudah mulai dimainkan juga. Ada nades yang dilontarkan tapi tidak connect sama sekali, bahkan sudah mulai di counter dengan utilities menuju ke arah dalam rumah. Mernat Boy sadar, tarik mundur ke arah bagian belakang, Vector di tangan kanannya juga, sama halnya juga dengan Izane menggunakan DBS. Masih dipancing dengan gerakan-gerakan kaki berdansa di bagian belakang rumah sana, tapi dua player datang. Here we go, Mernat mau kemana? Tidak bisa kemana-mana. Yen bakal langsung di counter juga oleh lawan-lawan Genesis lainnya. Kali ini saling bertukar nyawa, Sanskui. Sangat pintar apa yang ditunjukkan oleh Genesis. Memang Mernat tidak bisa diselamatkan, tapi setelah tidak bisa menyelamatkan rekan kita, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? What's next? Itulah yang dipikirkan oleh GE. Langkah selanjutnya adalah membalikan keadaan. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan satu knockdown. Tapi sayangnya DBD juga cerdas. Mereka langsung mendapatkan knockdown selanjutnya menuju ke arah GE. Membuat GE terpukul untuk saat ini. Menyisakan hanya dua pemain aktif saja. Bahkan satu sudah ketahuan posisinya di area belakang. Dari sebuah batu, Master Smile, pemain yang diincar. Dia melakukan tembakan. Dengan tembakan tersebut dia punya space untuk kabur menggunakan bagi. Di delay nampaknya pergerakan dari Izane dan Keluar jalur evakuasinya tercatat hanya ada dua saja untuk menuju ke area atas, dan pastinya sudah terprediksi dengan hal seperti itu oleh pemain-pemain profesional yang ada di PMSL. GE menyisakan satu, kemungkinan besar mereka akan menjadi tim pertama yang dipulangkan, tapi di sisi lain ternyata fight besar terjadi. 4 lawan 4 antara Sersia berhadapan dengan tim Sirkuit, bukan 4 lawan 4. Tak, karena Sersia hanya misalkan 3 saja saat mereka nge-push menuju ke arah tim Secret yang saat ini juga sedang sibuk untuk melakukan revive terlebih dahulu. ya, mereka perlu melakukan revive untuk bisa memprimakan kembali kondisi timnya, tapi nampaknya di pressure kembali oleh seorang RNJ menuju ke arah bagian depan. Berhasil revive Helton dan juga Raizai berhasil untuk bangkit, tapi nades dari Megamind membuat Helton terpukul kembali, harus tersungkur dan bahkan mungkin akan langsung dipush saja menuju ke arah bagian depan. Tapi Putra Azrael berusaha untuk mendelay pergerakan dari Sersia dengan adanya balasan menuju ke arah bagian depan, tapi Urzi lagi-lagi sang pemain game changer dari Sersia memberikan sebuah tembakan menyakitkan. Morph GPX dari bagian belakang juga join the fight, Sanskui. Yoru CMZ cemas, membuat cemas pemain-pemain dari Sersia. Mereka bingung pastinya apa yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini karena tersandwich. Di depan ada tim Secret yang belum selesai mereka fight. Di belakang pun datang kembali tamu tak diundang bernama Morph GPX, bahkan Earth ternyata masih bisa mendapatkan satu knockdown penting, membuat tim Secret setidaknya terdelay push mereka, tapi tidak dengan push yang akan coba dilakukan oleh MRPX. Keduanya berada di posisi yang berbahaya dan Boboho mekanik tua langsung melemparkan sebuah nades yang connect menuju ke arah pemain-pemain dari Sersia. Ini membuat kerugian besar untuk kedua tim. Sersia, tim Secret tidak bisa bergerak secara leluasa, dan mengingat ini kembali ada di area sekitaran Quarry, tempat yang tadi sempat kita bahas juga. Rizai memasak sebuah nades menuju ke arah dalam kamar dan meledak. Sudah Sersia pun hilang dari map Sunhawk. Selesai dengan Sersia, fight mungkin saja akan melibatkan dua tim yang tersisa di area ini antara tim Secret dan juga MRPX. Tapi kalau kita lihat dari gerakan Boboho, bukannya menuju ke arah tim Secret, mereka memilih untuk menuju ke area lain, setup di tempat lain dan ngeperangin tim Malaysia yang lain, Geek Fam yang saat ini sedang diincar oleh Pak Guru Rocky. Menarik di sini mereka mengambil rumah-rumah yang masih di sekitaran Quarry juga. Mereka tidak mau nge-push mendekat menuju ke arah tim Secret. Setup baru mereka lakukan. Dan gue nggak tahu apakah mereka dapetin mereka dapetin 2 eliminations dari tadi. Ngacak-ngacakin si Sersia sama tim Secret, dan itu lumayan untuk menjadi modal awal untuk RPX. Karena mengingat kembali sebagaimana buruknya mereka bermain di week 1, kalau kita compare dengan week kedua, ya much better gitu loh MRPX yang sekarang dan yang kemarin. Ya sangat jauh memang perbandingannya kalau Iya. saya mah ingat selalu saya. Tenang aja, Iya, tenang aja. bagus. Anak SD mah ingatannya masih tajam Cijael. Bener, emang banyak hal-hal yang perlu diingat di dalam otak. Langsung pulang kan. Bener, jadi sebenarnya nggak usah diingat-ingat juga nggak apa-apa, nggak ngefek juga ya kan. Masih terus melaju bersama dengan RRQ yang menyisakan 3 pemain saja. Satu compound sudah mereka ambil. Berada di area sebelah kiri dari circle karena mereka datang dari Pulau Charlie. Mereka turun di camp Charlie tadi. Harusnya
tidak ada yang akan nabrak karena Ya. semuanya fokus ke arah kanan. Tidak ada yang lewat di area kiri dan juga nggak ada jembatan di deket-deketnya RRQ tadi. Benar, paling yang dekat sejauh ini yang paling dekat mungkin Vampire bisa kita katakan dengan RRQ, tapi ternyata Morph GPX masih terus meluncurkan beberapa ancaman teror menuju ke arah pemain-pemain di depannya. Terpantau saat ini ada satu player yang down tapi Kick Fam beserta dengan Alter Ego berhempasan, berpapasan. Audrey diamankan oleh seorang Rosemary Sanskui. Fnatic yang saat ini langsung menghadirkan sebuah karya nyata di dalam in-game, hasil nyata. Satu elimination menjadi bukti bahwa dia masih sangat layak untuk membela Alter Ego Ares untuk menjadi line up utama pilihan Denny Jember. Betul, karena memang hasil nyata lah yang dibutuhkan, bukan hanya janji-janji manis saja. Ya, karena janji-janji manis tidak diluncurkan oleh Fnatic tapi diluncurkan oleh bapak-bapak di baliho. Iya, baliho E-Rangel dan juga Miramar, apalagi yang di San Martin. Itu kan besar balihonya, banyak sekali terpampang janji-janji gubernur dari Miramar. Mort yang saat ini berjanji kepada timnya dia akan menjadi ayah di tim ini, dia akan menjadi perekat di tim ini. Tembakan dilakukan oleh Mort tadi, tidak bisa mendapatkan player, dia pun mendapatkan Kup RB dari tim Alter Ego yang sayangnya tadi harus sedikit ditabrak karena kebalik tadi. Ya, kalau nggak jadi. Nah, Nggak jadi. saya tahu nih. Nggak, Aduh. Udah lanjut dulu ya. Soalnya ini masih ada yang fight juga nih, Boom. Dimana banyak harapan, banyak apa bisa dibilang prediksi lah menuju ke arah Boom Esports, tapi sejauh ini Boom Esports belum memberikan hasil maksimal sebagaimana yang mereka selalu tunjukkan di turnamen-turnamen. Tidak, karena biasanya seperti halnya saham, Tuh. di 1 bulan mungkin statistiknya turun. Tapi kalau kita lihat dari 5 tahunan, statistiknya tetap naik. Nah, ini yang harus Ya. dibeli saham kayak gini. Jadi investasi jangka panjang, Ya, itulah itulah Boom. permainan dari Boom Esports itu sendiri. Tapi nampaknya ada yang melakukan investasi nyawa-nyawa juga dari sini. DBD menginvestasikan nyawanya menuju ke arah Vampire. Berhasil di-retake rumah-rumah tersebut. Dan Stone lah yang sejauh ini kita lihat masih low. Mereka atau dia tepatnya perlu melakukan healing terlebih dahulu. Dan mereka menyebar, terpisah berjauhan dari pemain-pemain Vampire lain. MRPX cukup kokoh, nyaman berada di rumah tersebut. Memang kalau kita ngomongin IGL dari MRPX, Boboho jam terbang sudah tinggi, prediction dari dia, feeling dia untuk menentukan tempat itu biasanya bagus gitu. Ya, karena memang kita tahu tua-tua keladi makin tua makin jadi. Seorang Boboho, dia bisa mengakali banyak momen untuk menjadikan keuntungan untuk Dominatus, atau maksud saya untuk tim dominating dari tim MRPX. Kenapa jadi Dominatus tadi gua bacanya? Dominating dari tim MRPX itu maksud gua. Salah baca, mohon maaf ya. Tidak semua yang D itu Dominatus ya. Banyak sekali DD lain di sini. Gue Mohon juga maaf, mohon kaget maaf. ya. Ya, karena saya lagi dikirimin jersey Dominatus. Oh begitu. Jadi Ya. kepala lu Dominatus, Dominatus, Iya, Dominatus begitu. ya. Tapi di sini ada DD lain juga gitu. Ada DBD, ada The Xavier. Walaupun memang di sekolah-sekolah kebanyakan dedek-dedek gemes juga. Ya, dan juga yang lagi happening saat ini kan The Luffy. Ya. Lagi banyak karena Gear 5. Ya, tapi di sini ada pertemuan yang tidak kita inginkan, seperti kita menginginkan menyaksikan Gear 5 gitu ya. Alter Ego bertemu dengan RRQ dan RPK tarik mundur alon-alon sambil memberikan beberapa tembakan-tembakan delay menuju ke arah bagian belakang, tapi Yoru terpartis real lagi, dan lagi kita melihat bagaimana dua tim Indonesia sedang menjalin rumah tangga yang sangat harmonis, tapi diganggu, dirusak hubungannya, sementara bergeser menuju ke arah bagian red villains kali ini Sanskui. Satarles, dia tidak terlihat melakukan lemparan utility. Parajin hampir saja menjadi korban dari keganasan seorang Satarles. Menggunakan utility menjadi sebuah keuntungan karena kita nggak diketahui dari mana asal lemparannya. Karena kalau kita melemparkan sebuah molotov mungkin saja kelihatan saat molotovnya di udara. Tapi utility, granat, biasanya nggak ketahuan dari mana asalnya. Nah itu dia yang sedang dicari, alamat dari granat tersebut. Sementara juga yang melempar granat tidak cuma BTR, melainkan di sini ada Yudu Alliance juga. Tapi apa yang terjadi? Genfos termakan oleh Zona juga. Masih berlanjut di sini di bagian area gudang juga. Dari Olio akan berusaha untuk melemparkan nades menuju ke arah celah-celah genteng di bagian atas sana. Belum ada yang connect, masih dengan nades demi nades. Tapi range dari arah yang berbeda memberikan counter menuju ke arah Yudu Alliance. Olio tidak sadar, Olio down. Dan inilah saat yang tepat untuk mereka push menuju ke arah bagian depan. Tapi K-Look berusaha untuk meng-counter juga, digagalkan kembali dengan nades. Nyasar dari bagian jauh dari Moonboy. Moonboy berhasil untuk melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan tidak hanya Moonboy, fight melibatkan Alter Ego bersama dengan RRQ di sisi lain. Di layar kecil di sebelah kanan bawah, tapi langsung diratakan begitu saja semuanya oleh Flex yang menjadi pahlawan, menjadi hero atas timnya. Ya, Yudu Alliance selamat. Yudu Alliance masih bisa melakukan revive, tapi tadi di bagian elimination phase, Alter Ego, RRQ bergesekan terus-menerus, saling menumbangkan satu sama lain. Bigetron Red Villains pun sama halnya di sini. Boychill tersungkur lemas, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya tersisa harusnya Satar aja seorang diri.
Satarles lebih tepatnya sudah dideteksi oleh pemain-pemain dari The Xavier. Karena tadi Satar sempat melemparkan kan nades menuju ke arah The Xavier. Jadi harusnya dari The Xavier itu bakal nge-lockdown terus visionnya menuju ke arah Satarles. Apalagi dia buka tembakan menuju ke arah Misery. Misery down, tapi Blue Zone menyelimuti Satarles harus bergerak dan langsung dimakan oleh Levis. Selesai di sana. BTR dipulangkan nampaknya atau hanya Satarles saja, karena kalau kita lihat Satarles tumbang tapi Big Gator masih menyisakan 2 dan tidak terlihat sama sekali di area ini di mana pemain-pemain Big Gator apakah memang Satarles terpisah cukup jauh, tapi kita masih melanjutkannya saja. Putra yang melakukan tembakan meng-cut posisi dari pemain-pemain asal Indonesia, Boom, yang juga terlibat sebuah fight menuju ke arah Yoru. Ini akan menjadi sebuah derby Myron antara Yoru dan juga Yami. Dan juga pertemuan mantan antara Boboho dengan Boom Esports. Ini adalah rumah yang diincar, rumah primadona, tapi bukan Dona. Fiska dan MRPX langsung melakukan setup menuju ke arah bagian belakang. Juga nades dari Boboho. Connect kembali. Lihat bagaimana pemain-pemain dari Boom dirontokkan satu persatu. Hanya Ponbit saja. Last man standing. Bakal langsung dicari, dikejar. Tapi Ponbit memberikan sebuah balasan counter menuju ke arah MRPX. Yoru sempat. Dan mereka pun selamat. MRPX 10 eliminations. Inilah MRPX yang sudah kita nanti-nantikan. Permainan seperti ini, permainan percaya diri. Mereka berani mendobrak, tidak hanya menunggu, tidak seperti di awal-awal PMSL. Terlalu banyak menunggu saat tim lain datang menuju ke arah compound-nya. Tidak ada balasan tembakan. Saat ini MRPX menunjukkan permainan yang berbeda. Hasil dari data yang sudah diambil selama 1 minggu di minggu yang pertama. Nah itu dia. Dan ini adalah ajang pembuktian juga mereka menginginkan poin yang lebih. Lihat bagaimana mereka cukup agresif juga sedari tadi. Sanskuy berkata MRPX tidak tinggal diam. Dan lihat bagaimana mereka seperti ulat bergerak terus menerus. Dan backup tepat, cepat dilakukan oleh Cleon menuju ke arah teman-temannya. Inilah yang dilakukan oleh MRPX sebagaimana yang kita lihat mereka berlaga di turnamen nasional. DBS dibalas S12K adalah sebuah fight yang begitu indah tadi kita saksikan. Banyak tembakan-tembakan terjadi dan saat ini yang mungkin saja akan segera dipulangkan adalah Stone bersama dengan kelelawar yaitu Vampire pulang menuju lobby. Dan betul saja Big Gator memang sudah pulang tadi, live statusnya agak terlambat nampaknya Cijel sehingga memang Satarles menjadi last man standing tadi. Nanti dimarahin Pak Guru loh kalau telat. Ya betul, karena memang tidak boleh terlambat. Karena kita lihat saat ini yang tidak boleh terlambat juga adalah pergerakan dari Alter Ego Potato. Tidak boleh telat nyabut, tapi dia telat untuk cabut dari tempatnya. Itu bahaya, memang yang namanya telat cabut itu bahaya ya. Dan apa yang dilakukan dari Alter Ego membuat mereka harus pulang. Sementara dari FaZe Clan bisa berhasil untuk mendapatkan satu persatu player-player dari lawannya. Yudu Lion selamat, tapi kayaknya untuk kali ini sulit untuk mereka. Sudah mulai tertembak dari berbagai sisi. The Xavier dengan 2 player yang masih aktif memberikan beberapa teror-teror menuju ke arah bagian depan MRPX. Terkejar Blue Zone. Touchdown! Berhasil dia touchdown! Semoga FaZe Clan nggak lihat, semoga FaZe Clan nggak lihat. Dan FaZe Clan-nya lihat, Mela. Udah sakit aja deh Mela. Baru saja selesai operasi radang usus, tidak membuat Mela lengah. Dia mengetahui ada satu pemain dari MRPX Pagulu Rocky tadi. Langsung menjadi santapan. Elim yang kedua oleh seorang pemain asal Thailand yaitu Mela. Dan Mela bersama dengan timnya kemungkinan besar bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner karena mereka yang berada di area tengah. Tapi Mela gila banget ya. Dia masih prima banget loh. Di pinggir banget. Mereka di pinggir tapi mereka tuh nge-screening gitu loh. Jadi nggak cuman yang diem, ngangong-ngangong, haho-haho. Enggak. Mereka masih satu-satu untuk menembaki menuju ke arah lawan-lawannya yang ada di bagian depan. Bahkan Mela lagi yang terus memberikan beberapa tobrakan-dobrakan menuju ke arah bagian depan juga. Mereka mau nge-clearin area depannya. Jadi supaya nanti begitu zona kecil, mereka dapetin celah atau ruang gerak untuk maju. Lihat tuh, Vintores dapat ruang gerak untuk maju jadinya. Masih bisa terus merangsak menuju ke area circle. 1-3 adalah setup yang dibangun oleh pemain-pemain FaZe Clan Vintores yang saat ini berperan sebagai jangkar berada di area yang beda dengan 3 pemain lain. Demrut siapkan oleh Snipes untuk kembali dibangkitkan tapi terlihat oleh Parajin sehingga pulang Geek Fam menuju lobby. Dan Parajin selamat sebagai last man standing. Ardito Pramono masih berdansa di bagian belakang sana. Mela sadar, Mela tahu Ardito ada di bagian mata. Ardito dengan kearifan lokal di belakang batu. Dan ini dia nades terakhir dari Mela menuju ke arah bagian depan. Parajin berusaha untuk menghindar. Low, and that's it. Winner chicken dinner untuk FaZe Clan. FaZe Clan mengamankan match yang pertama WWCD yang akhirnya didapatkan oleh FaZe Clan. Aduh, dia ngomel.